Langit sore itu tampak redup, seolah ikut meresapi perasaan Rani yang sedang duduk sendiri di bangku taman belakang rumahnya. Tangannya menggenggam secangkir teh yang mulai dingin, sementara pikirannya mengembara ke masa lalu. Saat semuanya masih terasa indah, Rani adalah seorang guru muda di sebuah SD negeri kecil di Jawa Tengah. Ia dikenal sabar, ceria, dan penuh kasih terhadap murid-muridnya. Usianya baru 25 tahun saat itu. Di usia semuda itu, ia sudah punya mimpi sederhana, menjadi istri yang baik dan ibu dari anak-anak yang lucu. Ia bertemu Anton, pria tampan dan tenang, saat mengikuti pelatihan guru di kota. Mereka langsung akrab, saling tukar cerita dan nomor ponsel. Anton bekerja sebagai pegawai koperasi desa, punya selera humor yang pas dengan Rani, dan yang paling penting, menghormati impian Rani sebagai wanita. Tak butuh waktu lama, hanya sekitar 7 bulan sejak perkenalan itu, Anton melamar Rani. Keluarga keduanya setuju dan pernikahan pun digelar secara sederhana namun penuh haru. Waktu itu Rani merasa inilah hidup yang ia impikan. Ia mencintai Anton sepenuh hati dan yakin mereka akan saling menemani hingga tua. Namun takdir berkata lain. Seminggu setelah pernikahan, Anton pamit pergi ke kota untuk urusan koperasi. Ia berangkat pagi hari dengan motor pinjaman. Sore harinya, Rani mendapat telepon dari polisi. Anton mengalami kecelakaan. Ia ditabrak truk saat mencoba menghindari jalan berlubang. Meninggal di tempat. Rani merasa seperti jiwanya diambil paksa. Rasanya baru kemarin ia memeluk Anton di pelaminan, dan sekarang ia harus melihat jasadnya terbujur kaku. Dunia seperti runtuh. Hari-hari berikutnya penuh tangis dan doa, tapi Anton tak pernah kembali. Banyak yang mencoba menghibur. Ada yang berkata, "Kamu masih muda, masih banyak jalan." Tapi bagi Rani, kata-kata itu tak menyembuhkan luka. Ia merasa gagal, bukan karena pernikahannya berakhir, tapi karena tak sempat merawat cinta itu lebih lama. Ia kembali mengajar setelah 2 bulan cuti. Murid-muridnya menanyakan suaminya, dan ia hanya tersenyum sambil berkata, "Sudah di surga." Ada satu anak bernama Fajar yang selalu membawakannya bunga kertas. "Biar Bu Guru senyum lagi," katanya. Rani hanya bisa menahan tangis di balik senyum palsu. Hari-hari itu mengajarkannya banyak hal, tentang kehilangan, tentang harapan, dan tentang betapa tidak semua rencana bisa berjalan sesuai keinginan. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, Rani masih menyimpan satu keyakinan. Suatu hari, mungkin cinta itu akan datang lagi, dan kali ini ia ingin menjaganya lebih baik. Ia tak tahu bahwa perjalanan cintanya masih panjang, penuh luka, dan akan membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 3 tahun berlalu sejak Anton pergi meninggalkan Rani untuk selamanya. Luka itu belum benar-benar sembuh, tapi Rani sudah mulai bisa menata hidupnya kembali. Ia lebih sibuk mengajar, mengikuti kegiatan sosial, dan membantu ibunya berjualan makanan ringan di rumah. Kehidupan Rani tampak tenang dari luar, namun dalam hatinya ia masih sering merasa kosong. Kadang di malam hari, saat suasana sepi dan suara jangkrik terdengar jelas, Rani masih menangis diam-diam. Bukan karena tidak bisa move on, tapi karena ada ruang di hatinya yang belum pernah terisi kembali. Hingga suatu hari seorang laki-laki datang dalam hidupnya lagi. Namanya Bayu. Bayu adalah teman dari adik iparnya yang dikenalkan saat acara keluarga. Pria itu berusia sedikit lebih tua dari Rani, bekerja sebagai teknisi komputer dan membuka jasa servis di rumahnya. Dia tampak dewasa, santai, dan sering melempar candaan yang membuat Rani tertawa, hal yang sudah lama tak ia rasakan. Bayu juga perhatian. Ia sering mengantar makanan ke sekolah tempat Rani mengajar, memberi hadiah kecil, dan yang paling menyentuh, ia tidak pernah membahas masa lalu Rani. "Kita semua punya cerita. Aku tidak datang untuk mengubah masa lalu kamu, tapi ingin menjadi bagian dari masa depanmu," ucapnya suatu malam. Kata-kata itu menenangkan. Rani mulai percaya lagi bahwa mungkin kali ini ia bisa bahagia. Setelah 9 bulan berkenalan dan menjalin hubungan, Bayu melamarnya. Keluarga Rani sempat ragu karena semuanya terasa begitu cepat, tapi melihat Rani tersenyum lagi, mereka pun merestui. Pernikahan keduanya digelar secara sederhana di aula desa. Rani tampak anggun dalam balutan
kebaya putih dan Bayu terlihat bahagia. Semua orang mendoakan yang terbaik, tapi bahagia itu tak bertahan lama. 2 bulan setelah menikah, Bayu mulai menunjukkan sisi lain yang tak pernah Rani lihat sebelumnya. Ia jadi cepat marah. Hal-hal sepele seperti masakan yang kurang asin atau cucian yang belum selesai bisa memicu kemarahannya. Awalnya, Rani berpikir Bayu hanya lelah bekerja. Tapi lama-lama, kemarahan itu berubah menjadi perlakuan kasar. Tangan Bayu mulai ringan. Ia membanting piring, menggebrak meja, bahkan pernah melempar sendal ke arah Rani saat sedang hamil muda. Ya, Rani hamil saat itu, tapi kehamilan itu tak membuat Bayu berubah jadi lebih lembut. Justru sebaliknya, ia semakin sering berkata kasar dan mencurigai Rani macam-macam. Ia menuduh Rani belum melupakan mendiang suami dan bahkan menyuruhnya berhenti mengajar. "Aku yang kasih makan kamu sekarang. Kamu perempuan, cukup di rumah," teriaknya suatu malam. Rani mencoba bertahan. Ia berpikir mungkin ini hanya fase, mungkin Bayu akan berubah, tapi harapannya pupus saat suatu malam ia didorong hingga jatuh di kamar mandi. Kandungannya keguguran, itu menjadi titik balik bagi Rani. Dalam keadaan lemah dan berdarah, ia pergi meninggalkan rumah dengan hanya membawa pakaian seadanya. Ia pulang ke rumah ibunya dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur. Ibunya menangis saat tahu semuanya. "Kenapa kamu nggak cerita dari dulu, Nak?" tanya ibunya sambil memeluk Rani. "Karena aku pikir aku harus kuat. Aku pikir kalau aku sabar, dia akan berubah," jawab Rani dengan suara lirih. Sejak saat itu, Rani memutuskan untuk tidak kembali pada Bayu. Proses perceraian berjalan lambat dan penuh tekanan, tapi Rani tidak gentar. Ia tahu luka di tubuhnya bisa sembuh, tapi luka di hati akan terus berdarah jika ia tetap tinggal bersama orang yang menyakitinya. Setelah resmi bercerai, Rani kembali ke sekolah, kali ini dengan wajah yang berbeda, tidak lagi hanya sebagai guru, tapi juga sebagai perempuan yang pernah jatuh dan sedang belajar bangkit lagi. Namun hidup belum selesai mengujinya. Ia belum tahu bahwa cinta yang datang berikutnya akan menyakitinya dengan cara yang lebih dalam lagi. Luka baru yang tidak datang. Dari tamparan tapi dari pengkhianatan, setahun sudah berlalu sejak perceraian dengan Bayu. Rani mencoba menata hidupnya kembali dari titik nol. Ia kembali mengajar dengan penuh semangat meski masih sering dihantui kenangan pahit yang kadang datang tanpa diundang. Namun, Rani tak lagi seperti dulu. Ia lebih tenang, lebih hati-hati, dan lebih bijak menyikapi kehidupan. Ia tahu menjadi perempuan bukan berarti harus selalu mengalah. Ia belajar mencintai dirinya sendiri sebelum mencintai orang lain. Suatu hari saat mengikuti pelatihan guru di Semarang, Rani bertemu dengan pria baru, namanya Aldi, seorang penyuluh pendidikan dari dinas provinsi. Aldi berbeda dari pria-pria sebelumnya. Sikapnya tenang, tutur, katanya lembut, dan paling penting, ia terlihat dewasa dan religius. Awalnya Rani enggan membuka hati. Luka yang dulu masih belum kering benar, tapi Aldi tidak memaksa. Ia hanya hadir sebagai teman. Sering menanyakan kabar, mengirimkan pesan-pesan motivasi, dan sesekali mengajak diskusi tentang dunia pendidikan. Lama-kelamaan kehadiran Aldi menjadi pengobat sepi. Rani merasa didengar, dihargai, dan tidak dihakimi. Bahkan Aldi tahu semua kisah kelam masa lalu Rani, namun tetap menerimanya dengan hangat. "Semua orang punya masa lalu, Rani," ucap Aldi suatu malam. "Yang penting bukan kamu datang dari mana, tapi kamu mau menuju kemana." Kata-kata itu menusuk hati Rani. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis bukan karena luka, tapi karena merasa dipahami. Beberapa bulan kemudian, Aldi melamarnya. Keluarga Rani awalnya khawatir, tapi saat melihat betapa sabarnya Aldi memperlakukan Rani, mereka akhirnya luluh. Bahkan adik tirinya yang paling dekat, Siska, tampak senang dan banyak membantu menyiapkan pernikahan mereka. Siska adalah adik tiri dari pernikahan kedua ayah Rani. Usianya 6 tahun lebih muda, masih kuliah dan tinggal bersama ibu mereka. Siska ceria, pandai berdandan, dan sering bercanda dengan Aldi saat mereka semua berkumpul. Rani tak pernah curiga, pernikahan dengan Aldi tampaknya berjalan baik. Meski belum dikaruniai anak, Aldi tetap sabar dan mendukung Rani untuk terus mengajar.
Mereka sering menghabiskan waktu akhir pekan dengan membaca buku bersama atau berjalan-jalan ke taman kota. Namun setelah setahun pernikahan, Rani mulai merasa ada yang berbeda. Aldi mulai sering pulang larut malam, alasan kerjaannya selalu mendadak rapat. Handphonenya kini selalu dikunci, padahal dulu tak pernah. Bahkan di rumah, Aldi jadi lebih dingin, tidak marah, tapi juga tidak hangat. Rani mencoba bersabar. Ia berpikir, mungkin Aldi sedang lelah. Tapi firasat dalam hatinya terus berbisik, ada yang disembunyikan. Dan firasat itu ternyata benar. Suatu sore saat Rani pulang lebih awal dari sekolah, ia mendengar suara tawa perempuan dari dalam rumahnya. Suara itu begitu familiar. Dengan hati berdebar, ia berjalan pelan menuju ruang tengah. Saat itulah ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Aldi sedang duduk di sofa, berdua dengan Siska. Bukan hanya duduk, mereka saling bersandar dan tertawa akrab seperti bukan sekadar saudara ipar. Siska bahkan mengenakan pakaian rumah milik Rani. Ketika mereka sadar kehadiran Rani, suasana langsung membeku. Rani tidak berkata apa-apa. Ia doasyai berdiri mematung, menatap dua orang yang paling ia percayai di dunia. Dan keduanya menghancurkannya dalam 1 detik. Aldi mencoba berdalih. Kami cuma ngobrol, Rani, kamu salah paham. Tapi air mata Siska yang mengalir lebih dulu mengungkap semuanya. Maaf mbak, aku juga nggak tahu kenapa ini terjadi. Aku sayang sama Kak Aldi. Jantung Rani seperti berhenti. Berdetak. Malam itu Rani tidak menangis. Ia hanya diam. Kepalanya penuh pertanyaan. Apa salahku? Kenapa harus adikku sendiri? Kenapa orang yang kupercaya selalu mengkhianatiku? 3 hari setelah itu Rani menggugat cerai Aldi tanpa banyak kata. Ia tak butuh klarifikasi panjang atau janji perbaikan. Baginya, pengkhianatan bukan tentang berapa kali, tapi siapa yang melakukannya. Yang paling menyakitkan dari semua itu bukan karena Aldi berselingkuh, tapi karena orang ketiga dalam rumah tangganya adalah darah dagingnya sendiri. Adik yang ia sayangi, ia bantu biaya kuliah, dan ia anggap seperti anak sendiri. Setelah perceraian itu, Rani benar-benar menarik diri dari banyak hal. Ia berhenti dari semua kegiatan luar, menutup media sosial, dan hanya fokus mengajar. Namun jauh di dalam hatinya meski hancur dan rapuh, ia tahu satu hal, ia masih hidup. Dan jika ia masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberinya kesempatan untuk bangkit. Sekalipun dunia berkali-kali menjatuhkannya, ia tidak akan menyerah. Karena pada akhirnya Rani percaya, ia pantas dicintai, hanya saja belum waktunya. Setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Aldi dan adik tirinya sendiri, Rani benar-benar berubah. Ia menjadi lebih tertutup, tidak lagi mudah percaya, tidak lagi tersenyum selebar dulu, tapi di balik semua itu ia menjadi lebih kuat. Ia tahu bahwa satu-satunya yang bisa ia andalkan sepenuhnya dalam hidup hanyalah dirinya sendiri dan Allah. Ia mengalihkan seluruh waktunya untuk mengajar dan mengurus ibunya yang mulai sakit-sakitan. Ia tidak lagi peduli dengan urusan cinta. Banyak orang masih mencoba mengenalkan pria lain, tapi Rani selalu menolak halus. Maaf, saya sudah cukup dengan dunia cinta-cintaan, katanya pada seorang teman yang hendak menjodohkannya. Namun hidup, sekali lagi, punya rencana lain. Rani bertemu dengan Dimas, seorang duda 1 anak yang dikenal melalui komunitas guru online. Dimas adalah seorang kepala sekolah di kota tetangga, berwibawa dan santun. Mereka awalnya hanya berdiskusi soal kurikulum dan metode belajar, tapi dari obrolan itu tumbuh kedekatan. Dimas sering memberi perhatian kecil, menanyakan kabar, mengirimkan makanan, dan bahkan sesekali datang ke rumah untuk membantu mengantar. Ibunya Rani ke rumah sakit. Rani yang awalnya dingin, perlahan-lahan luluh. Rani, aku tahu masa lalu kamu penuh luka, ujar Dimas suatu malam. Tapi aku nggak mau jadi pelipur lara. Aku mau jadi awal baru. Kata-kata itu membuat Rani kembali membuka hatinya, meski dengan banyak kehati-hatian. Dimas tampak tulus, penuh rencana, dan menghormati batasan. Bahkan anak Dimas, seorang gadis remaja bernama Sila,
sangat sopan dan manis pada Rani. 5 bulan setelah perkenalan, Dimas melamar. Ia berkata ingin menua bersama Rani, membangun rumah tangga yang sederhana tapi damai. Rani ragu. Ia takut kembali gagal. Tapi ibunya berkata, kalau kamu terus takut luka, kamu nggak akan pernah bisa merasa utuh lagi. Akhirnya, Rani menerima lamaran itu. Mereka menikah dalam acara kecil yang hanya dihadiri keluarga dekat dan rekan kerja. Dimas tampak bahagia dan Sila memeluk Rani sambil berkata, "Aku senang punya ibu baru." Kebahagiaan itu terasa nyata di awal. Tapi seperti kisah sebelumnya, semua itu hanya indah di permukaan. 4 bulan setelah menikah, Rani mulai merasa ada yang aneh. Dimas selalu sibuk mengurus dokumen warisan dari keluarganya di kota. Ia sering bolak-balik ke notaris, pengacara, bahkan meminta Rani untuk mengurus surat-surat tanah atas namanya. Dimas berkata itu hanya urusan administratif. Tapi suatu malam Rani tanpa sengaja mendengar percakapan telepon Dimas di ruang tamu. Dimas berbicara dengan seseorang, kemungkinan kakaknya, dan kalimatnya membuat dada Rani sesak. "Tenang aja, sekarang surat udah atas nama gue dan istri. Tinggal tunggu akta, baru kita jual." Rani nggak tahu apa-apa. Dia gampang percaya. Rani terdiam. Tangannya gemetar. Ia tak ingin percaya, tapi suara itu jelas. Keesokan harinya ia mulai mengumpulkan keberanian untuk menyelidiki sendiri. Ia mendatangi kelurahan dan mengecek dokumen-dokumen yang selama ini ia bantu urus. Ternyata benar, ada beberapa aset warisan yang kini atas nama pasangan suami istri, Dimas dan Rani. Namun bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menghancurkan hati Rani adalah ketika ia mengetahui dari salah satu sahabat Dimas, bahwa Dimas memang sejak awal berniat menikah lagi bukan karena cinta, tapi karena status dan kebutuhan legal. Dia bilang supaya bisa urus warisan dengan lebih mudah harus atas nama istri sah. Makanya buru-buru cari janda yang bisa dia ajak menikah tanpa ribet, ujar temannya dengan suara pelan. Rani rasanya ingin muntah mendengarnya. Ia tak menyangka, setelah semua luka yang ia alami, masih ada orang yang tega memperalatnya seperti itu. Ketika malam tiba dan Dimas pulang, Rani duduk di ruang tamu menunggunya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. "Kamu nikahi aku karena cinta? Atau karena surat tanah?" tanya Rani langsung. Dimas terdiam, matanya menghindar. Rani menghela napas panjang. "Aku ini manusia, Mas, bukan jalan pintasmu." Keesokan harinya, Rani meninggalkan rumah itu. Ia tidak ingin tinggal satu atap dengan pria yang menjadikannya alat legalitas. Kali ini ia tidak menangis seperti dulu, ia tidak pingsan, tidak histeris. Ia hanya pergi dengan kepala tegak dan hati yang mulai terbiasa untuk kuat. Proses cerai berjalan cepat. Dimas mencoba membela diri, tapi semua bukti terlalu jelas. Hakim bahkan menyatakan Dimas terbukti memperdaya istrinya demi kepentingan pribadi. Rani tak menuntut apa-apa. Ia hanya ingin keluar dan bebas. Dan ketika ia menandatangani surat cerai itu, ia berkata dalam hati, "Cinta tidak harus datang dari pernikahan, tapi martabat harus selalu aku jaga." Setelah 4 kali gagal dalam pernikahan, Rani seperti perempuan yang pulang dari medan perang. Tubuhnya masih berdiri tegak, tapi di dalamnya penuh luka. Luka yang tak kasat mata, tapi menyesakkan jiwa. Ia memilih untuk kembali ke kampung, ke rumah kecil peninggalan ayahnya. Di sanalah ia memulai segalanya dari awal lagi. Ia menanam sayur di pekarangan, menerima les privat anak-anak desa, dan merawat ibunya yang makin lemah. Di usia 39 tahun, Rani tak lagi peduli soal pandangan orang. Dulu banyak tetangga mencibir, "Pernikahan kok gagal terus?" Atau, "Pasti ada yang salah sama si Rani." Tapi sekarang, semua itu hanya suara samar yang lewat di telinganya. Rani lebih fokus menjalani hari-hari dengan damai. Ia sudah tidak lagi mencari cinta. Ia bahkan berjanji pada dirinya sendiri, "Cukup sudah. Aku hanya ingin hidup tenang." Tapi hidup selalu punya cara unik untuk mengejutkan. Suatu sore saat Rani sedang menyiram bunga, seorang pria paruh baya lewat di depan rumahnya. Ia berhenti menatap rumah itu,
lalu tersenyum. Rani sempat mengernyit, wajah itu familiar. "Assalamualaikum, ini rumah Bu Rani?" tanya pria itu sopan. "Waalaikumsalam." "Iya, saya Rani. Maaf, kita kenal?" Pria itu tertawa kecil. "Saya Aditya, kita satu SMA dulu. Kamu pernah nolong saya waktu saya kecelakaan naik sepeda. Masih ingat?" Rani terkejut. Kenangan itu muncul seperti kilatan. "Ya, Aditya, teman SMA yang dulu pemalu dan pernah ia bantu obati lututnya yang berdarah. Setelah lulus, mereka tak pernah bertemu lagi." "Astaga, Adit, ya ampun, kamu berubah banget." Rani tersenyum lebar. Sejak pertemuan itu, Aditya sering datang. Kadang hanya untuk membawa hasil kebun, kadang menemani Rani ngobrol sambil minum teh di beranda. Ternyata ia baru pindah tugas sebagai kepala koperasi desa. Istrinya meninggal 5 tahun lalu karena kanker. Ia punya 1 anak laki-laki yang kini kuliah di luar kota. Berbeda dari laki-laki sebelumnya, Aditya tidak datang dengan pujian manis atau janji cinta. Ia datang dengan keheningan dan ketulusan. Ia tidak bertanya soal masa lalu Rani, tidak juga sok memberi solusi. Ia hanya hadir dan mendengarkan. Rani merasa nyaman, tapi ia juga takut. "Aku ini rusak, Dit," ucap Rani suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon jambu. Aditya menoleh. "Rusak? Siapa yang bilang begitu?" "Aku gagal 4 kali menikah. Aku bukan perempuan yang bisa dibanggakan." Aditya tersenyum pelan. "Kamu bukan rusak, Rani. Kamu terluka. Dan orang yang terluka itu bukan untuk dihakimi, tapi dipeluk." Mata Rani berkaca-kaca. Tak ada yang pernah berkata seperti itu padanya. Hari-hari berlalu. Rani merasa seperti kembali menjadi gadis remaja yang deg-degan saat seseorang menatapnya terlalu lama. Tapi ia juga lebih dewasa sekarang. Ia tidak buru-buru berharap. Ia tahu hidup bukan novel romantis. Ia tahu cinta sejati tidak datang dari kecepatan, tapi dari kesabaran. Sampai pada suatu hari, Aditya datang membawa sebuah undangan. Bukan undangan pernikahan, tapi undangan menghadiri pengajian keluarga di rumahnya. Saat acara selesai, Aditya memanggil semua orang untuk duduk di ruang tamu. Lalu, dengan suara tenang, ia berkata, "Di usia saya yang sekarang, saya tidak butuh pasangan yang sempurna. Saya hanya ingin teman pulang, teman duduk minum teh, teman menua. Dan saya ingin itu, Rani." Semua orang terdiam. Rani pun terdiam. Ia tidak pernah menyangka, setelah semua luka dan kegagalan, seseorang masih bisa melihatnya seperti itu, bukan sebagai perempuan yang penuh cacat, tapi sebagai seseorang yang layak dicintai. 2 bulan kemudian mereka menikah, tanpa pesta mewah. Hanya akad sederhana, doa keluarga, dan senyum kecil di wajah Rani. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rani tidak merasa gugup di pelaminan. Tidak merasa khawatir akan dikhianati, tidak merasa harus membuktikan apa-apa. Ia hanya merasa pulang. Dan malam itu saat ia duduk berdua bersama Aditya di teras, ia berkata pelan, "Aku pikir aku sudah nggak layak dicintai." Aditya menggenggam tangannya. "Tapi aku tahu, kamu hanya sedang menunggu orang yang tepat." Rani menatap langit. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa utuh. Bukan karena disempurnakan orang lain, tapi karena ia telah menyembuhkan dirinya sendiri. Dan siapa sangka, cinta sejatinya ternyata bukan orang baru, melainkan seseorang dari masa lalu yang diam-diam selalu menyimpan tempat untuknya. Terkadang cinta tidak datang dari awal yang sempurna, tapi dari hati yang saling menemukan. Setelah sama-sama hancur dan memilih untuk tetap percaya. Rani tak pernah membayangkan bahwa pernikahan kelimanya akan menjadi yang paling tenang, bukan karena bebas masalah, tapi karena ia dan Aditya sama-sama memilih untuk saling tumbuh, bukan saling menuntut. Mereka hidup sederhana di rumah peninggalan. Ayah Rani, halaman penuh tanaman obat dan sayuran kecil. Kamar tidur mereka tidak besar, tapi selalu dipenuhi doa dan cerita sebelum tidur. Tak ada drama seperti pernikahan sebelumnya, tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus. Masalah itu tetap ada. Hanya saja kali ini Rani tidak menghadapinya sendirian. Suatu malam saat baru 2 bulan menikah, Rani merasa kesal.
Aditya mulai sering lupa hal-hal kecil seperti lupa menjemput Rani di pasar, lupa meletakkan kunci motor di tempat biasa, bahkan lupa bahwa mereka sudah berjanji pergi ke rumah kakak Aditya minggu depan. Rani yang dulu mungkin akan langsung berpikir negatif. Tapi Rani yang sekarang menarik napas panjang. Ia memandang wajah Aditya yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah yang mulai keriput tapi damai. Ia tidak tega membangunkannya hanya untuk meluapkan emosi. Keesokan paginya saat sarapan, Rani berkata pelan, "Mas, boleh nggak kita buat catatan kecil tentang jadwal dan barang-barang penting? Aku kadang panik kalau cari-cari barang, dan kamu juga sering lupa." Aditya terdiam sebentar. Ia tak membantah. Lalu mengangguk sambil tertawa kecil. Hahaha, iya ya, kayaknya kepala Mas udah nggak muat banyak jadwal. Baiklah, kita bikin daftar, tapi kamu yang nulis ya, tulisanku kayak ceker ayam. Mereka tertawa. Masalah selesai tanpa saling menyalahkan, dan sejak hari itu mereka punya papan tulis kecil di dapur bertuliskan, "Ingat hari ini, masalah lain datang dari anak." Aditya, Cila. Gadis itu awalnya terlihat manis dan menerima Rani, tapi lama-lama Rani merasakan jarak. Cila sering pulang ke rumah hanya untuk tidur, lalu pergi tanpa pamit. Ia enggan mengobrol dan seperti enggan menerima nasihat. Rani bingung. Ia tak ingin menggantikan ibunya Cila, tapi ia juga ingin menjadi teman yang bisa dipercaya. Suatu malam, ia memberanikan diri masuk ke kamar Cila dan duduk di ujung tempat tidur. "Cila, kalau kamu merasa nggak nyaman sama ibu, bilang saja. Ibu nggak akan marah. Ibu ngerti kamu masih kangen sama mama." Cila tidak menjawab, tapi air matanya mulai mengalir. "Aku nggak benci ibu," katanya akhirnya. "Aku cuma takut kalau aku terlalu dekat, aku malah jadi lupa sama mama." Rani langsung memeluknya. "Kamu nggak akan pernah lupa, dan aku nggak pernah minta kamu untuk melupakan. Aku di sini bukan untuk menggantikan mama, tapi untuk berjalan di sampingmu." Pelukan malam itu menjadi awal hubungan yang lebih hangat antara mereka. Perlahan-lahan, Cila mulai sering membantu di dapur, ikut ngobrol saat makan malam, bahkan curhat soal tugas kuliah. Pernikahan kelima Rani bukan kisah dongeng, mereka tetap berbeda pendapat, tetap saling diam saat lelah, tetap bisa merasa kecewa. Tapi setiap kali masalah datang, mereka belajar untuk tidak langsung saling menyakiti, seperti yang dulu sering terjadi. Rani belajar bahwa cinta sejati bukan tentang orang yang selalu benar, tapi orang yang mau belajar memperbaiki. Bukan tentang janji manis di awal, tapi sikap yang konsisten setelah menikah. Dan Aditya, meski tidak romantis seperti pria-pria dalam novel, punya satu hal yang tidak dimiliki 4 pria sebelumnya: komitmen dan keikhlasan. Suatu sore, Rani duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Ia menatap langit yang mulai jingga. Di sampingnya, Aditya memotong-motong daun pandan untuk disimpan di dapur. "Mas," kata Rani tiba-tiba. "Ya? Kalau aku nggak pernah gagal 4 kali, kamu kira kita bakal ketemu?" Aditya tersenyum. "Nggak tahu, tapi aku yakin semua jalan luka kamu dulu ditakdirkan agar kamu bisa sampai ke sini." Rani tersenyum. Matanya hangat. Ia mengerti sekarang. Hidup bukan tentang menghindari sakit, tapi tentang memilih dengan siapa kita ingin sembuh bersama. Dan untuk pertama kalinya, Rani tak takut menghadapi hari esok, karena kali ini ia tidak sendirian. Pernikahan. Kelima ini mungkin bukan yang sempurna, tapi untuk Rani, inilah yang paling dewasa. Hidup berjalan seperti biasa. Rani dan Aditya menikmati hari-hari mereka dengan tenang, sederhana, tapi penuh rasa syukur. Mereka tak punya banyak, tapi memiliki cukup. Mereka tidak hidup di rumah mewah, tapi setiap sudut rumah mereka dipenuhi tawa dan doa. Namun seperti yang sudah-sudah, hidup kembali mengetuk dengan ujian. Suatu pagi, Aditya pingsan di kamar mandi. Rani panik. Ia memanggil tetangga dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memberikan kabar yang mengguncang dunia Rani. "Kami menemukan adanya kelainan pada jantung Pak Aditya. Kondisinya serius dan perlu perawatan intensif. Mungkin juga tindakan operasi, tapi itu pun belum tentu berhasil sepenuhnya."
Rani merasa seperti terlempar kembali ke masa-masa kelamnya. Tapi kali ini ia tidak menangis di hadapan siapapun. Ia genggam tangan Aditya di ruang rawat inap, menatap mata lelaki yang selama ini menjadi tempatnya. "Pulang, Mas. Kamu sembuh ya? Jangan tinggalin aku. Aku belum selesai bahagiain kamu," bisiknya sambil mencium punggung tangan suaminya. Aditya tersenyum lemah. "Aku nggak pergi kemana-mana. Aku cuma butuh waktu lebih buat istirahat." Hari-hari selanjutnya dipenuhi bolak-balik rumah sakit, obat-obatan, dan detak jantung yang tak menentu. Tapi di tengah itu semua, Rani menunjukkan bahwa cinta bukan hanya saat tertawa bersama, tapi juga saat membersihkan luka, menyuapi obat, bahkan ketika harus duduk semalaman di samping tempat tidur yang sunyi. Aditya sempat membaik. Mereka bahkan sempat pergi piknik ke bukit kecil dekat desa, duduk di bawah pohon rindang seperti waktu awal menikah. "Aku bahagia, Rani," kata Aditya pelan. "Aku juga, Mas. Kalau nanti aku pergi duluan, kamu jangan larut dalam sedih, ya. Aku sudah sempat merasakan surga di dunia ini, dan itu waktu bersamamu." Rani menahan napas. Ia tahu waktu mereka tidak lama lagi. Tapi ia memilih menikmati setiap detik yang tersisa. 3 bulan kemudian Aditya pergi. Tepat setelah sholat subuh, dalam keadaan tenang dan senyuman kecil di wajahnya. Rani menemukannya dalam posisi duduk bersandar, seperti orang yang sedang menunggu fajar datang. Dunia Rani runtuh, tapi kali ini ia tidak mengamuk, tidak menangis berhari-hari, tidak menyalahkan takdir. Ia hanya duduk di samping jenazah suaminya dan membaca Al-Quran perlahan, sambil sesekali menyeka air mata yang turun diam-diam. Hari pemakaman penuh pelayat. Banyak yang datang, banyak yang bersaksi bahwa Aditya adalah sosok baik yang selalu siap membantu. Tapi bagi Rani, ia lebih dari itu. Aditya adalah satu-satunya lelaki yang tidak datang untuk menyelamatkan Rani dari luka, tapi menemaninya melewati luka itu dengan pelan-pelan. Beberapa minggu setelah kepergian Aditya, Rani menemukan sebuah buku catatan kecil di laci meja kerja suaminya. Di halaman pertama tertulis, "Untuk Rani. Kalau kamu baca ini, mungkin aku sudah nggak di dunia ini. Tapi aku ingin kamu tahu, mencintaimu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Kamu bukan wanita gagal. Kamu adalah wanita yang terlalu kuat untuk orang-orang yang salah. Terima kasih sudah memilihku meski aku datang terlambat. Tapi aku harap cintaku datang tepat saat kamu siap dicintai tanpa syarat." Rani memeluk buku itu. Ia menangis sejadi-jadinya, tapi kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya ia tahu bahwa ia pernah dicintai dengan cara yang paling benar. Tahun-tahun berlalu. Rani kini tinggal bersama Sila yang telah menikah dan punya anak. Ia menjadi nenek yang hangat, guru mengaji di desa, dan tempat curhat. Banyak perempuan muda yang sedang patah hati. Setiap kali ada gadis muda menangis karena cinta, Rani akan berkata, "Jangan takut gagal. Jangan takut terluka. Cinta itu seperti musim. Kadang datang lebih awal, kadang terlambat. Tapi kalau kamu terus merawat dirimu sendiri, cinta yang tepat pasti akan datang." Dan ketika mereka bertanya, "Apa ibu pernah gagal cinta?" Rani akan tersenyum dan menjawab, "Bukan gagal. Aku cuma butuh waktu lebih lama untuk bertemu orang yang benar-benar tahu caranya mencintaiku."